Kasus kali ini merupakan kasus rujukan dengan kondisi hipertensi dalam kehamilan sebelum 20 minggu. Artinya ibu ini sudah memiliki hipertensi kronis dengan tensi mendekati 160/90. Dari hamilnya sendiri, pasien ini sering berpindah-pindah dengan kondisi kehamilan kali ini dikondisikan hamil dengan mioma, sementara pasien dirujuk dengan air ketuban sangat sedikit dengan oligo yang berat. Dalam kondisi seperti itu biasanya kita amati adalah kondisi lambung terlebih dahulu. Artinya bila kondisi lambung terlihat dalam arti bayi dapat minum dengan normal, artinya saluran cerna berjalan dengan baik. Kemudian kita mengamati bagian kandung kencing. Di sini kita bisa melihat bladder atau vesika terlihat normal terisi, yang berarti fungsi ginjal dengan sendirinya normal. Di sini adalah bagian dari ginjal kiri dan kanan. Ya, dalam potongan transversal di sini kita bisa lihat ginjal yang normal. Dalam arti bahwa kondisi air ketuban yang berkurang ini bukan menjadi bagian dari kasus kelainan anatomi pada janin. Sehingga yang perlu kita telusuri adalah seluruh aliran darah uteroplasentar pada kehamilan kali ini, mulai dari arteri umbilikus. Arteri umbilikalis kita harus melihat bagaimana kondisi normal dari Dopplernya. Di sini kita temukan arus darah 0,76 dari resistensi indeks. Kemudian kita coba bandingkan dengan arus darah Doppler pada arteri cerebri media untuk kita hitung cerebroplacenta rasionya, di mana apabila rasio normal adalah lebih dari 1 perbandingan antara middle cerebral artery dan arteri umbilicus. Apabila kurang dari 1, maka bayi bisa dikatakan mengalami kondisi yang dinamakan brain sparing. Di sini kita melihat bahwa arus darah dari arteri cerebri media terlihat lebih rendah, yaitu 0,72, sehingga aliran darah umbilikus justru lebih tinggi, yang bisa diartikan bahwa bayi ini memasuki fase-fase usaha untuk dia mempertahankan bagaimana agar oksigen ini tetap dapat bertahan di tubuhnya dengan baik. Yang kita lihat ini adalah dari ductus venosus kas trifasik gelombang S, gelombang sistol, diastol, dan ejection fraction, di mana kasnya gelombang A itu masih positif, atrial ejectionnya masih normal. Artinya kondisi ini masih bisa kita pertahankan. Dan yang perlu kita kejar bagaimana kita mengupayakan agar hipertensi dari si ibu ini yang belum terkontrol hingga saat ini dapat kita kontrol. Usia ibunya sendiri masih cukup muda, sekitar 26 tahun, yang seharusnya bukan menjadi suatu kendala terjadinya hipertensi kronik pada usia tersebut. Nah, berikut adalah gambaran arus darah dari arteri uterina. Tidak terlihat adanya notching atau arus protodiastolik pada gelombang sistol dan diastol dari arteri uterina. Arteri uterina sendiri terlihat normal dengan resistensi indeks dalam batas normal. Ini sisi kanan, ini miomnya. Kemudian kita lihat sisi kiri, kita cari arteri uterina.
Ini adalah arteri uterina sisi kontralateral juga dalam resistensi indeks yang normal. Kemungkinan kali ini si ibu dalam fase mungkin habis berdekatan dengan minum obat antihipertensinya sehingga arus darahnya terlihat normal. Namun dalam kondisi rutinnya ini tensinya ini belum terkontrol hingga saat datang ke poliklinik. Kanannya 160/90. Dari pertumbuhan usia kandungannya sendiri seharusnya sudah mencapai 24 minggu. Namun dari biometri baru setara 22 minggu. Di sini perlu kita korelasi kembali dengan ukuran dari cerebellum, di mana cerebellum menjadi patokan usia kehamilan, di mana kita tidak tahu dengan jelas berapa tepatnya usia kehamilan janin ini. Dari cerebellum terlihat ukuran cerebellum 24 minggu. Artinya terjadi diskrepansi pertumbuhan hampir 2 minggu lebih kurang. Kita anjurkan